Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivonne Inaya dari kelas 4A Malam. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Pak Rizky untuk mata kuliah manajemen bisnis retail. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Ivonne Inaya. Kedua, Khofifah Trihandayani. Ketiga, Ikabel Setiana Putri. Keempat, Aida Alivia Amisaro. Kelima, Ari Rama Safi'i. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang KFC. KFC, kepanjangan dari Kentucky Fried Chicken, adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. KFC merupakan jaringan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald, dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara. Pada Desember 2019, KFC didirikan oleh Kolonel Hassan Saldan 1890 sampai 1980, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat sambil mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran. Dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, diversifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger. Di sini saya akan menjelaskan soal dari Pak Rizky. 1. Salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsep terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga livery atau gaya hidup yang disasar. 2. Lakukan analisis terhadap brand tersebut secara lokasi pada memilih beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung. Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berilah argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetensi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikan beserta contoh video gambar ilustrasinya. 3. Jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. 4. Telusur dan analisislah volume proportion dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. 5. Sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh video atau gambar di ilustrasinya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. KFC mempersonalisasikan perusahaannya pada menu ayam goreng dan mempromosikan dirinya sebagai jagonya ayam dengan target pasar keluarga segala usia dan segmentasi pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6-15 tahun dan remaja 16-25 tahun. Strategi pemasaran KFC dengan memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk kemajuan produknya itu ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. KFC memberikan bukti pada konsumen bahwa perusahaan fast food ini tidak akan tergeser oleh beberapa perusahaan makan cepat saji lainnya. Kalau strategi pemasaran KFC yang dijalankan tidak sesuai, maka bukan hanya saat ini, mungkin sudah dari dulu KFC kalah dengan pesaing lainnya. Nomor 2. Saya memilih KFC di lokasi di Royal Plaza. Lokasinya saya pilih di Royal Plaza untuk tempatnya sendiri berada di lantai 1 sebelah lobi atau pintu masuk utama di lantai G.
Alamatnya di Royal Plaza, Jalan Ahmad Yani, Jalan Aspal nomor 26, Wonokromo, Surabaya. Tempatnya terbilang cukup ramai karena tempatnya sendiri sudah cukup strategis dikarenakan berada di dalam mall dan berada di tengah kota. Tempatnya sendiri juga dapat dijangkau dibandingkan dengan kompetitor Hokben yang sama satu lokasi terbilang cukup ramai, yang KFC, dan terlihat dari segi harga keduanya mempunyai harga yang mahalan Hokben. Di sini ada contoh foto KFC dan Hokben. Udah terlihat jelas foto KFC terlihat ramai daripada Hokben. Jawaban nomor 3. Iya, karena memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan pembelian produk KFC. Semakin sering dilakukan promosi dan iklan penayangan efektif baik secara offline melalui media cetak maupun online melalui media sosial via Instagram, Twitter, dan aplikasi lainnya, maka akan membuat konsumen memiliki produk tersebut. Karena promosi yang akan menambah jumlah pelanggan KFC sehingga berdampak pada peningkatnya keputusan pembelian konsumen. Peningkatan promosi yang dilakukan oleh KFC guna mengimbangi kecepatan arus informasi di era milenial saat ini, baik dari kerjasama aplikasi berbayar non-tunai seperti OVO, GoPay, dan Dana. Selain itu, konsumen juga tidak mementingkan lokasi KFC karena dapat dipesan secara online melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Jawaban nomor 4. Volume present KFC. Ada 4 macam. 1. Citra merek yang sudah terkenal baik di kalangan masyarakat. Brand KFC yang sudah terlintas di pikiran masyarakat adalah perusahaan ayam goreng dengan cita rasa yang sudah terjamin kualitasnya. KFC ini merupakan market leading dari restoran fast food di Indonesia. Salah satu kunci sukses KFC berasal dari strategi pemasaran di mana mereka memanfaatkan elemen musik dalam memperkuat brand di mata target pasarannya. 2. Produk sudah terjamin atas kualitasnya. Cita rasa yang sudah terjamin dan kualitasnya didukung oleh beberapa lama perusahaan berdiri. Hingga saat ini loyalitas konsumen terhadap produk KFC masih sangat tinggi karena cita rasa dengan tagline jagonya ayam. Produk diolah menggunakan sistem dapur modern. Produk disajikan dengan manajemen dapur yang terorganisir. Terdapat beberapa sub di dapur: bagian pembumbuan ayam, bagian penggorengan, bagian pengolahan makanan pelengkap. 4. Produk disajikan langsung segar di oven. Sistem dapur yang terus bekerja selama jam operasional memastikan bahwa produk disajikan langsung setelah proses produksi selesai. Ketika para konsumen memesan, pada saat itu pesanan konsumen diproses. Produk yang sudah diolah dan tidak habis terjual dapat dibawa pulang oleh karyawan atau dibuang untuk menjaga kualitas produk kepada konsumen. Brand positioning KFC. KFC produk makanan siap saji. Dapat diketahui bahwa KFC telah menguasai pasar makanan cepat saji di Indonesia. Lebih dari 50% KFC cenderung lebih unggul dibandingkan dengan merek sejenisnya pada unsur kualitas dan rasa produk. Tekstur yang lebih renyah dan porsinya lebih besar. Terdapat fasilitas home deliver. Fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah, selalu memberikan banyak pilihan paket yang sangat menarik bagi konsumen. KFC diarahkan sebagai restoran keluarga. Dimulai di posisi anak-anak dengan memperkenalkan mainan iklan baru dengan produk Happy Meal. Kini anak muda dan dewasa telah menerima kehadiran KFC hingga KFC memposisikan sebagai tempat untuk segala usia. Ini secara singkat adalah membagi-bagi masyarakat, kemudian memiliki target pasar yang dianggap menguntungkan, lalu membangun persepsi di benak pikiran para target pasar ini sesuai dengan yang diinginkan. Jawaban nomor 5. Proses rekrutmen dan training karyawan.
Terdapat dua jenis rekrutmen yang dibagi menjadi dua, rekrutmen dari pihak eksternal dan pihak internal, yaitu dengan mendaftarkan diri di KFC. Pusat rekrutmen ini dilakukan untuk mendapatkan banyak lamaran dan mendapatkan kesempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan proses seleksinya dilakukan di kantor pusat KFC Indonesia yang berada di Jakarta. Setelah karyawan lolos dan diterima kerja, maka karyawan itu akan melaksanakan training di restoran KFC. Untuk karyawan baru diberikan masa orientasi selama 2 hari dan masa pelatihan selama 2 bulan. Dalam masa itu diberikan pula masa pelatihan dan pengembangan agar karyawan paham dengan pekerjaannya. Di sini ada contoh lowongan kerja dan training di KFC. Yang satu itu contoh gambar foto lowongan kerja di KFC. Contohnya seperti itu. Kedua, contoh training di KFC yang ada seorang cewek yang melayani melayani pembelian di KFC, pelayan di KFC. Sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan dari tugasnya Pak Rizky untuk manajemen bisnis retail. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya dan penyebutan nama dan brand salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Livi Almaisyaro dari kelas manajemen 4A Malam. Untuk nomor NIM 241221003. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis retail. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang mengapa KFC berdiri di Indonesia. Untuk penjelasannya, yaitu KFC atau singkatan dari Kentucky Fried Chicken adalah restoran fast food asal Kentucky, Amerika Serikat. Pendiri KFC adalah Kolonel Harland Sanders, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Sementara di Indonesia, sejarah KFC berawal ketika PT Fast Food Indonesia (TBK) sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. Pendiri KFC Indonesia adalah keluarga Galael pada 1978. Dikutip dari laman resmi KFC, gerai KFC pertama di Indonesia didirikan pada Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta setelah perseroan mendapatkan akuisisi waralaba. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di seluruh Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Untuk selanjutnya, yaitu karena saya mengambil contoh KFC di Mojokerto. Untuk alamat KFC di Mojokerto sendiri ada di Jalan Letkol Sumarjo nomor 67, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Selanjutnya, yaitu saya akan membacakan beberapa soal-soal yang sudah diberikan oleh Bapak Rizky. Untuk yang pertama, salah satu cara untuk dapat memberikan value kepada pelanggan adalah untuk mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Untuk soal yang kedua, yaitu lakukan analisis terhadap brand tersebut secara lokasi. Apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi aksesibilitas mikro, makro, dan tingkat kompetensi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikan beserta video atau gambar ilustrasinya. Untuk selanjutnya, yaitu soal nomor 3, berbunyi jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Untuk soal nomor 4, telusur dan analisislah value proposition dan brand positioning
dari brand yang kalian pilih. Untuk yang terakhir, sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan dan berikan contoh video atau gambar ilustrasinya. Untuk jawaban nomor 1, yaitu dilihat dari segi demografis sendiri, para customer KFC rata-rata para orang tua yang membawa anak-anaknya, karena KFC didesain seperti restoran keluarga, seperti itu. Untuk lifestyle atau gaya hidup sendiri, sasaran KFC adalah kaum-kaum atau orang-orang yang kelasnya menengah ke atas. Karena dikatakan begitu karena harga produk KFC memang relatif agak mahal. Bisa dikatakan relatif agak mahal, sehingga yang mampu itu orang-orang yang kelasnya menengah ke atas. Bukan berarti kaum yang menengah ke bawah itu tidak bisa membeli KFC tersebut bisa dengan cara mereka menabung terlebih dahulu sehingga bisa membeli produk KFC tersebut. Belum juga dengan pajak-pajak yang tertera di bill KFC, yaitu sebesar 10%. Untuk jawaban yang nomor 2, yaitu untuk outlet KFC di Mojokerto sendiri bisa dikatakan ramai pengunjung, tetapi jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu McD, McD lebih ramai dari KFC karena lokasi McD dekat dengan pusat mall Mojokerto, sehingga KFC kalah ramai dibanding McD. Dan jika dilihat dari segi harganya pun rata-rata sama, cuman yang membedakan hanya lokasinya tersebut. Ini adalah gambaran-gambaran pengunjung KFC dan juga McD. Untuk pengunjung McD lebih ramai pengunjung, itu saya mengambil foto di Google Maps dari pengunjung McD tersebut, dan di sebelahnya adalah pengunjung di gerai KFC. Relatif agak sepi dibandingkan di McD gitu. Untuk jawaban nomor 3 adalah apakah masih penting lokasi strategis pada era digital yang seperti ini? Jawabannya tentu iya. Seperti jawaban saya tadi yang nomor 2, kompetitor KFC membangun outlet di sebelah pusat mall sehingga pengunjung itu mempunyai ketertarikan untuk membeli McD tersebut, kompetitor KFC, karena dekat dengan pusat mall dan juga dekat dengan pasar tradisional Benteng yang ikonik di Mojokerto. Jadi lokasi yang strategis masih mempunyai peran penting di era yang serba digital ini. Nah, selanjutnya yaitu jawaban nomor 4, saya akan menjelaskan terlebih dahulu value proposition KFC. Untuk yang pertama, makanan berkualitas tinggi. Seperti tagline mereka mengatakan tidak ada yang suka ayam seperti KFC. KFC memastikan bahwa kualitasnya tidak dikompromikan dengan cara apapun di waralaba manapun di seluruh dunia. Semua bahan baku melewati pemeriksaan kualitas menyeluruh. Makanan selalu bersih dan segar serta disiapkan dari awal oleh para juru masak di dapur. Yang kedua, harga. KFC memastikan bahwa sebagian besar barangnya dapat dibeli oleh populasi pemakan makanan cepat saji. Namun harga bervariasi dari lokasi ke lokasi karena biaya masuk dan lain-lain. Untuk yang ketiga, suasana dan staff. KFC memastikan suasana restorannya itu sangat kekeluargaan, seperti yang saya jelaskan pada jawaban yang sebelumnya. Tata letak dekorasi, musik, semuanya membantu menciptakan lingkungan yang hidup dan ceria yang tidak membuat kita ini ingin pergi dan malah membuat kita ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang yang kita cintai. Selanjutnya yaitu nomor 4, beragam pilihan.
KFC terus berusaha menghadirkan cara-cara baru dan inovatif untuk melayani kebutuhan pelanggannya. Meskipun KFC berspesialisasi dalam makanan non-vegetarian, ia memastikan untuk menambahkan beberapa item yang juga melayani audiens vegetariannya. Untuk nomor 5, nama merek dan loyalitas. KFC sangat populer dan dikenal di seluruh dunia karena makanan dan layanannya. Untuk selanjutnya yaitu brand positioning KFC. KFC memiliki berbagai jenis produk makanan di menu mereka. Mereka terutama menjual ayam goreng, burger, dan minuman di banyak toko rantai mereka di berbagai negara. Mereka mengikuti resep yang sama untuk menjaga kualitas produk makanan di semua restoran. Pernyataan brand positioning KFC adalah slogan mereka, yaitu enak dijilat jari. Hal ini menyatakan bahwa pelanggan mempersepsikan produk makanan KFC sangat mudah tersinggung. KFC menawarkan kepada pelanggan makanan segar yang dapat mereka makan dimanapun mereka mau. Untuk selanjutnya itu KFC memposisikan mereka sebagai brand produk makanannya bisa dinikmati bersama keluarga atau di lingkungan arisan. Seperti itu. Mereka menekankan pada menciptakan ingatan yang baik dan perasaan positif terhadap produk mereka. Untuk selanjutnya yaitu jawaban nomor 5. Untuk proses rekrutmen KFC sendiri ada 2, yaitu offline dan online. Untuk yang offline itu para calon pegawai itu mendatangi gerai KFC terdekat KFC yang membuka lowongan kerja tersebut untuk menaruh lamaran kerjanya calon pegawai tersebut. Untuk pendaftaran online itu di karir KFC sendiri sudah ada formulir untuk mendaftar sebagai calon pegawai KFC. Untuk tahap-tahap rekrutmen sendiri ada seleksi administrasi, interview, tes psikotes, dan juga tes kesehatan. Jika semuanya sudah dilalui, maka akan dipanggil oleh pihak KFC untuk melakukan training. Sebelum mereka menaruh atau mendaftar sebagai calon pegawai KFC, pihak KFC terlebih dahulu memberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di gerai KFC tersebut. Ini adalah contoh pengumuman lowongan kerja KFC seperti ini. Untuk proses rekrutmen, mohon maaf saya belum bisa dapat gambarnya, tapi untuk proses training di KFC saya dapat seperti ini, yaitu pegawai KFC perempuan melakukan training di kasir. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis retail. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Belstiliana Putri dari kelas 4A Malam, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Bisnis Retail. Di sini saya akan menjelaskan dari analisa saya dari brand KFC. Di sini saya mengambil cabang KFC di daerah Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisa segmentasi pasar KFC dari segi demografi hingga lifestyle. Analisa segmentasi pasar KFC mulai dari segi demografi, yaitu dengan umur konsumen,
Produk KFC terdiri dari berbagai pilihan paket, mulai dari paket untuk anak-anak atau disebut dengan caki, paket untuk remaja, combo, goceng, dan atak, paket untuk dewasa yaitu combo, goceng, atak, dan french light. Selain itu, di KFC juga menyediakan produk non-paket yang bisa dikonsumsi untuk semua usia. Segmentasi KFC terdapat produknya dan perbedaan umur konsumen. Ini sesuai dengan yang diharapkan restoran KFC. Merupakan market leader dari restoran fast food di Indonesia. Banyak restoran fast food bermunculan dengan segala keunikan yang dipasarkan. Potensi KFC untuk mendapatkan ekspansi masih terbuka lebar meskipun persaingan restoran bisnis fast food makin ketat dengan adanya persaingan waralaba restoran yang sudah beroperasi, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh perusahaan KFC. Selanjutnya, KFC melakukan segmentasi pasar hingga sampai tren green lifestyle atau gaya hidup yang semakin berkembang di kalangan kaum urban dengan sehingga kemajuan teknologi. Kentucky Fried Chicken atau KFC memperkenalkan restoran berkonsep lifestyle dining dan salad bar yang digunakan nama Naugly by Nature, gaya hidup yang mulai mengkonsumsi salad dan menu sehat lainnya. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk KFC di Indonesia untuk menyasar segmentasi pasar hingga lifestyle. Konsep restoran ini dibuat dengan gaya hidup tren green style dengan pola hidup sehat, serta dengan adanya pilihan menu salad bar dari berbagai macam pilihan sayur sehat yang bisa dikonsumsi oleh konsumen, dapat bebas dikombinasikan dengan berbagai pilihan ayam olahan dari KFC. Contohnya seperti grilled chicken or chicken hot and crispy hingga chicken skin dari sebagai sumber protein. Yang kedua, saya akan menjelaskan analisa lokasi KFC dari aksesibilitas atau makro-mikro dan tingkat kompetensi dengan kompetitor. Outlet KFC dari cabang Ahmad Yani Surabaya bisa dikatakan sangat ramai pengunjung karena lokasi di daerah perkotaan, lebih tepatnya di kota Surabaya. Dari PowerPoint yang saya buat ini sudah tertera gambar dari outlet KFC cabang Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani di Surabaya. Selanjutnya, namun dibandingkan dengan kompetitor KFC lainnya, seperti salah satunya yaitu McDonald yang lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan atau mall dan dekat dengan perkantoran, lokasinya lebih ramai pengunjung dari McDonald. Jika dilihat dari segi harga, keduanya KFC dan McDonald rata-rata harganya sama. Dan di sini sudah saya kasih gambar contoh restoran McDonald yang lokasinya berdekatan dengan outlet KFC yang ada di Ahmad Yani, Surabaya. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apakah di era serba digital saat ini lokasi strategi masih berperan penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Jawabannya, dari analisa saya sendiri, tentu di era yang serba digital saat ini, lokasi strategi masih memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai sebuah bisnis retail yang sukses. Kompetitor dari restoran KFC
Contohnya salah satunya seperti McDonald membangun outlet dekat dengan pusat perbelanjaan atau mall dan dekat dengan perkantoran, hingga pengunjung lebih tertarik untuk makan di McDonald daripada di KFC. Meskipun di KFC juga membangun outlet yang di tengah perkotaan Surabaya. Berikut sudah saya cantumkan gambar dari lokasi outlet McDonald yang lokasinya lebih ramai pengunjung daripada outlet KFC yang berada di tengah kota Surabaya. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang analisis value proposition KFC dan brand positioning KFC. Dari analisis yang saya lakukan dari value proposition KFC itu terdiri dari 5 value, yaitu 1. Makanan berkualitas tinggi. Jadi di KFC memastikan bahwa kualitasnya tidak dikompromikan dengan waralaba lain. Semua bahan baku yang dibuat selalu bersih dan segar dengan melewati pemeriksaan kualitas yang menyeluruh. Kedua, harga. Harga dari KFC menjual produk-produknya dengan harga bervariasi dari lokasi ke lokasi karena bea cukai atau bea masuk dan lain-lain. Mereka juga memiliki super meals, bundle meals, dan combo meals yang sesuai dengan anggaran dan nilai uang Anda. Yang ketiga yaitu suasana dan staff atau bisa disebut dengan karyawan KFC. Jadi KFC memastikan suasana restorannya sangat kekeluargaan, tata letak, dekorasi, musik semuanya menciptakan lingkungan yang hidup dan ceria yang tidak membuat Anda ingin pergi dan malah membuat Anda semakin nyaman untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang Anda cintai. Keempat yaitu beragam pilihan. Jadi di KFC terus berusaha menghadirkan cara baru dan inovatif untuk melayani kebutuhan pelanggannya. Meskipun di KFC berspesialisasi dalam makanan non-vegetarian atau non-sayuran, namun di KFC menambah produk vegetarian. KFC menghadirkan hidangan baru yang memuaskan selera lokal masyarakat Surabaya dengan tetap mempertahankan akar aslinya, misal tandoor oil chicken filets di India, skur beef elo Inggris, bubur khas Cina. Yang kelima adalah merek dan loyalitas KFC. Jadi di KFC sangat dikenal di seluruh dunia karena makanan dan layanan ini telah menciptakan loyalitas lama dari pelanggan, individu, dan keluarga. Selanjutnya yaitu analisis brand positioning KFC atau bisa disebut Kentucky Fried Chicken, yaitu restoran cepat saji yang spesialis dalam ayam goreng. Brand positioning KFC yaitu It's Finger Lickin' Good. KFC memposisikan sebagai brand yang produk makanannya bisa dinikmati bersama siapapun dan dimanapun tempatnya. Produk makanan KFC memiliki harga yang sangat murah sekali di sebagian tempat. Tetapi harga KFC berbeda dari suatu negara ke negara yang lain. KFC mempunyai resep makanan untuk menjaga kualitas produk makanan di semua restoran dari cabang-cabang KFC. Karena KFC memiliki pesaing, yaitu salah satunya McDonald. Positioning KFC saat ini sangat efektif, tetapi tidak diverifikasi karena KFC harus mengadopsikan perubahan baru untuk mendominasi pemasaran saat ini. Selanjutnya yang kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen dan training karyawan di KFC.
Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia di KFC menerapkan proses untuk rekrutmen dengan cara terbuka. Maksud dengan cara terbuka yaitu memiliki media cetak dengan menggunakan brosur dan media sosial dengan mengisi website. Rekrutmen ini dilakukan untuk mendapatkan banyak lamaran dan mendapatkan kesempatan karyawan sesuai yang dibutuhkan oleh KFC. Proses dari seleksi pada KFC melalui beberapa tahapan, yaitu tes wawancara kerja dan tes tertulis untuk melihat kelayakan calon karyawan berdasarkan tugas atau jabatan yang dibutuhkan oleh KFC. Di situ saya sudah mencantumkan gambar. Di antara lainnya ada persyaratan dan ada lembar CV atau lamaran kerja yang harus disiapkan untuk melamar di KFC sebagai kru restoran. Dan selanjutnya yaitu training karyawan di KFC. Setelah kita melakukan tes lamaran atau seleksi lamaran, jika kita dinyatakan lolos atau kita diterima kerja di KFC, maka karyawan itu akan melaksanakan training di restoran fast food KFC. Maksud dengan training itu sendiri yaitu proses pelatihan kerja untuk karyawan yang baru, dan itu dibimbing oleh supervisor atau karyawan senior. Biasanya training berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Karyawan yang sedang training pastinya itu digaji. Jika kinerja karyawan baru itu bagus, maka gajinya akan dinaikkan. Dari KFC melakukan proses training dengan caranya on the job training, yang artinya karyawan melakukan sambil kerja sesuai jabatan yang kemahirannya. Contohnya magang, mentoring, job intrusion training, dan lain-lainnya. Di situ sudah ada gambar, contoh gambar dari karyawan baru atau kru restoran di KFC yang sedang di training oleh supervisornya yang bekerja di KFC. Sekian mungkin dari penjelasan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Syafi'i. Saya dari kelompok yang menjelaskan terkait KFC, nomor induk mahasiswa 241221011 dari kelas S1 Manajemen 4A Sore. Di sini saya akan menjelaskan terkait KFC, terutama di Sun City Mall Sidoarjo. Dari 5 soal yang tertera dalam UAS, jawaban nomor pertama yakni dilihat dari segi demografis, para customer KFC didesain cocok untuk para orang tua yang membawa anaknya dan juga cocok untuk para remaja karena tempat yang nyaman dan menarik serta memiliki fasilitas yang baik untuk menunjang jika sambil mengerjakan tugas sekolah, kantor, atau kuliah. Selanjutnya yakni lifestyle atau gaya hidup para customer KFC yaitu kaum menengah ke atas. Kenapa dikata begitu? Karena harga produk KFC dikatakan relatif agak mahal dan juga ada pajak daerah sebesar 10%. Jawaban nomor 2 yakni untuk outlet KFC di Sun City Mall Sidoarjo bisa dikatakan lebih ramai pengunjung daripada kompetitornya yakni McD, karena lokasi KFC yang berada di dalam mall sehingga mempermudah bagi para pengunjung untuk dapat memesan atau menikmati berbagai menu makanan dan minuman sambil berbelanja di mall. Selain itu juga berbagai promo yang terbroadcaster dengan baik di dalam mall membuat KFC Sun City menjadi tujuan utama orang yang akan berbelanja di mall. Terlampir foto dokumentasi KFC
Gambar yang pertama ya ini terlihat sistem pembayaran di KFC yang cukup mudah dengan tampilan-tampilan menu yang sangat menarik sehingga membuat para pengunjung menjadi nyaman dan sangat mudah untuk memilih menu. Selanjutnya ini jawaban nomor 3. Iya, karena dengan pemilihan lokasi yang tepat dan strategis dapat meningkatkan pembelian dan juga pemasaran yang mudah, dan dengan lokasi yang strategis juga dapat membuat brand memiliki nilai value yang baik, apalagi bisa menempati beberapa tempat yang ikonik di suatu daerah yang merupakan keuntungan yang sangat besar. Jawaban nomor 4 yakni value proposition KFC. Yang pertama ini makanan berkualitas tinggi. Seperti tagline mereka mengatakan tidak ada yang suka ayam seperti KFC. KFC memastikan bahwa kualitas tidak dikompromikan dengan cara apapun di waralaba manapun di seluruh dunia. Semua bahan baku melewati pemeriksaan kualitas menyeluruh. Makanan selalu bersih dan segar serta disiapkan dari awal oleh para juru masak di dapur. Yang kedua yakni harga. KFC memastikan bahwa sebagian besar barang yang dapat dibeli oleh populasi pemakan makanan cepat saji, namun harga bervariasi dari lokasi ke lokasi karena biaya masuk dan lain-lain. Mereka juga memiliki super meals, body meals, and combo meals yang sesuai dengan anggaran dan nilai uang Anda. Yang ketiga yakni suasana dan staff. KFC memastikan suasana restorannya sangat kekeluargaan, tata letak, dekorasi, musik, semuanya membantu menciptakan lingkungan yang hidup dan ceria yang tidak membuat Anda ingin pergi dan malah membuat Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang yang Anda cintai, terutama di KFC. Selanjutnya ini brand proposition KFC. KFC memiliki berbagai jenis produk makanan di menu mereka. Mereka terutama menjual ayam goreng, burger, dan minuman di banyak toko rantai makanan mereka di berbagai negara. Mereka mengikuti resep yang sama untuk menjaga kualitas produk makanan di semua restoran. Pernyataan brand positioning KFC adalah slogan mereka, yaitu "nya enak dijilat jari". Hal ini menyatakan bahwa pelanggan mempersepsikan produk makanan KFC sangat mudah dijangkau. KFC menawarkan kepada pelanggan makanan segar yang dapat mereka makan dimanapun mereka mau dengan kualitas yang sama. Makanan KFC memiliki harga yang sangat wajar di sebagian besar tempat, tetapi harga mereka berbeda dari suatu negara ke negara lain. Target pelanggan KFC memiliki kelompok usia 4-50 tahun. Jawaban nomor 5 yakni untuk proses rekrutmen KFC ada 2, yaitu offline dan online. Untuk tahap rekrutmen ada seleksi administrasi, interview, tes psikologi, dan juga tes kesehatan. Jika semuanya sudah dilalui, maka akan dipanggil oleh pihak KFC untuk melakukan training. Di sini juga terlihat foto info lowongan kerja dari KFC, ya, terutama kru restoran. Dan juga ada gambar proses training di KFC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai salah satu brand yang kita pilih, yaitu dari KFC, Kentucky Fried Chicken. Untuk profil KFC sendiri sudah bisa dibaca sendiri atau juga setelah disampaikan oleh teman-teman. Untuk segmentasi pasar KFC dilihat dari yang pertama, segi demografi. Segi demografi yaitu mengenai umur konsumen. Produk KFC terdiri dari berbagai paket, mulai dari paket anak-anak, remaja, dan untuk dewasa. Jadi untuk segmentasi pasar segi demografi itu mencakup semua umur. Yang kedua adalah segi gaya hidup. Sasaran pemasaran dari KFC ini adalah golongan menengah ke atas, yang pastinya mempengaruhi tempat di mana gerai KFC ini didirikan, seperti halnya di dekat dengan perumahan elit atau di pusat pembelanjaan seperti mall dan lain-lain. Tidak hanya itu, gerai KFC saat ini sedang dibangun dengan suasana yang estetik. Jadi untuk anak-anak, remaja bisa sambil nongkrong, ngobrol, dan untuk selfie-selfie. Untuk lokasi KFC,
apakah semua gerai KFC itu ramai semua atau ada yang sepi? Dan jawabannya ada yang sepi. Jadi untuk KFC sendiri ada beberapa gerai yang memang didirikan dan ternyata sepi peminat, sepi pengunjung, dan akhirnya sampai tutup. Untuk yang kali ini saya bahas adalah mengenai KFC yang ada di Jalan Basuki Rahmat nomor 27-31 Genteng, Surabaya, yang berada dekat dengan Tunjungan Plaza. Mengapa demikian? Saya memilih di KFC di Jalan Basuki Rahmat karena menurut saya untuk gerai KFC ini beberapa kali itu sepi pengunjung, bukan sepi, lebih ramai kompetitornya karena tempatnya itu berada di dekat dengan McDonald. Seperti yang kita ketahui, siapa sih yang nggak kenal dengan McD, dan McD selalu ramai dimanapun dia berada. Jadi untuk kali ini kita bisa lihat di lokasi ini saya ambil dari Maps ya. Ini ada KFC sebelah kanan, dan yang kiri ini ada McDonald. Serta jalan masuk ke tengah-tengah itu ada Pizza Hut, ada Burger King, dan lain sebagainya. Jadi beberapa kali KFC di Jalan Basuki Rahmat ini kadang itu sepi pengunjung, begitu. Iya, dikarenakan memang kompetitor di sekitarnya itu memiliki nama yang lebih baik. Kan memang KFC sendiri itu kompetitor utamanya adalah McDonald, gitu. Di era serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran penting atau tidak? Jawabannya adalah ya. Mengapa demikian? Ya, meskipun dengan adanya digital, segala macam apapun bisa dipesan melalui aplikasi, lokasi strategis ini masih sangat dibutuhkan dalam mencapai bisnis. Dikarenakan tidak semua orang itu suka makanan yang dipesan. Ada beberapa orang yang suka dengan keluar dengan makan di tempat tersebut, begitu. Jadi tentunya seseorang yang suka makan di luar akan mencari tempat di mana tempat itu mudah dijangkau dan tidak yang berbelit-belit gitu. Untuk value proposition dari KFC sendiri itu, satu, makanan yang berkualitas, seperti tagline mereka mengatakan nobody does chicken like KFC. Tidak ada yang suka dengan ayam selain KFC gitu. Untuk harga sendiri memang sangat ramah, dan suasana, terus staff, suasana yang seperti yang kita tahu, suasananya sangat nyaman, bisa buat nongkrong, staff, berbagai macam pilihan juga untuk nama merek dan loyalitas, nama merek yang mudah dihafal ya, KFC gitu. Untuk brand positioning, KFC sendiri memiliki berbagai produk makanan di menu mereka. Tapi yang menu utamanya tentunya adalah ayam kan, karena memang namanya sendiri Kentucky Fried Chicken gitu. Pernyataan pemosisian merek KFC adalah slogan mereka. Jadi tadi ada tagline, ini ada slogan mereka yaitu It's fine you're looking good. Jadi enaknya sampai menjilat lidah, menjilat jari, maaf. Gitu. Untuk proses rekrutmen KFC, seperti saya tampilkan ini ada lowongan KFC. Proses rekrutmen dari KFC itu tidak jauh beda dari perusahaan-perusahaan lain ya. Untuk proses seleksinya itu pastinya memasang iklan lowongan pekerjaan dan lalu pemanggilan interview, begitu. Untuk proses training sendiri, ini saya akan tunjukkan melalui YouTube. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian training di KFC itu seperti apa. Nah, ini tuh untuk bagian karyawan kontrak ya. Oke, yang pertama
kalian ini akan melakukan training selama 1,5 bulan. Dan selama training itu berlangsung, kalian itu akan pokoknya ada perhitungan gajinya itu berapa, Kalian kayak bisa gitu. dengarkan Dan, di link YouTube-nya bagaimana Pas proses training juga, pada KFC. kalian itu tetap akan dapat makan di sana, nasi dan sayap atau paha bawah gitu ya guys. Training di KFC ini, yang pertama itu bagian dining. Oh enggak. Yang pertama itu kalian akan dijelaskan ya, kalian akan dibagiin yang namanya modul ya, modul atau buku panduan gitu untuk cara bekerja di KFC. Jadi kalian itu disuruh belajar banget tentang KFC itu seperti apa, bagian-bagiannya di situ ada semua. Dan di setiap minggunya kalian itu ada yang namanya kayak ujian lah, apa ya sebutnya ya? Ya ujian lah pokoknya. Di tes ada tesnya maksudnya. Setiap minggunya itu ada tesnya. Jadi misalnya minggu pertama kalian itu akan training bagian dining. Jadi seminggu itu kalian di bagian dining aja. Kalian harus menghafalkan kayak lap, terus kalian itu harus pokoknya belajar lah kayak ngangkat bekas customer gitu. Customer misalnya makan, kalian itu bersihkan, kalian itu tahu cara mengepel yang baik gimana, cara menyapunya bagaimana, terus membersihkan. Kalau misalnya yang store yang ada toiletnya ya, store sendiri bukan ikut mall, itu kalian itu harus mau membersihkan toilet itu gitu ya guys ya. Pokoknya kalian jangan kaget nanti kalau misalnya kalian training di KFC itu seperti itu, harus mau melakukan bagian-bagian seperti itu. Dan setelah seminggu kalian itu training dan belajar di bagian dining atau di bagian tempat makan gitu, kalian itu akan dites. Nah, pas kalian tes itu kan ada pertanyaan, kalian disuruh mengisi. Nah, misalnya kalau misalnya isian kalian gagal, kalian mohon maaf nggak bisa lanjut untuk minggu berikutnya, training minggu berikutnya kayak gitu. Jadi di situ kalian gagal gitu guys. Tapi nanti psikotesnya itu akan nggak terlalu susah lah ya. Pokoknya kalau kalian mempelajarinya nggak terlalu susah. Ya lumayan sih, lumayan mudah menurut aku gitu. Nah yang kedua, kalian itu akan belajar di bagian kitchen. Nah di bagian kitchen ini itu tugasnya kayak kalian itu belajar masak nasi, belajar marinate ayam, belajar motong-motongin sayuran itu seperti apa, membuat perkedel dan lain-lain. Pokoknya bagian kitchen yang cuci piring kalau misalnya nggak ada chicken tray atau di store kalian itu masih pakai piring, jadi kalian itu yang mencuci piringnya. Pokoknya banyak banget bagian di kitchen ini kayak gitu, atau di bagian dapur. Jadi kalian itu belajar di sini. Nah nanti setelah seminggu kalian itu akan ada psikotesnya juga gitu, tesnya juga. Lanjut lagi untuk bagian cook. Nah di bagian cook ini kalian itu harus banget mengerti cara menggunakan kompor di KFC, pergantian minyaknya, berapa lamanya kayak gitu. Terus masak ayamnya gimana, cara mengadoni ayam itu seperti apa, biar renyah, biar crispy itu seperti apa, kalian harus tahu. Terus perbandingan tepung dengan bumbu kalian juga harus tahu. Terus juga kalau misalnya tepungnya sudah mulai bergumpal, kalian itu akan di situ disaring apa di situ juga ada alatnya gitu guys. Kalian juga harus tahu susunan letak ayamnya yang ingin dimasak juga kalian harus tahu. Itu untuk ayam yang original. Tapi kalau yang untuk ayam yang crispy enggak, digoreng biasa aja. Yang penting ayamnya crispy. Tapi kalau untuk ayam original itu letaknya pun kalian harus hafal ya. Oke. Lanjut lagi ke bagian backup. Nah, bagian backup ini kalian itu harus dan mampu banget buat buat kayak expirednya itu. Jadi kalian itu harus
banget ngasih tanggal expired ke setiap produk yang kalian buka, contoh saus, mayones, dan lain-lain. Terus juga kalian harus mampu membuat salad, kalian juga harus mampu membuat makanan-makanan yang ada di KFC kayak chicken fillet dan lain-lain. Pokoknya itu tugas backup, dan spaghetti ya. Nyetak nasi juga itu tugas backup guys. Terus juga kalian juga iya seperti itu. Pekerjaannya membantu kasir dalam menyiapkan produk, itu tugas backup. Nanti seminggu juga kalian itu akan ada psikotesnya juga. Dan yang terakhir itu kasir. Nah, kasir ini itu juga sama ya guys ya. Kasir juga ada psikotesnya juga pas 1 minggu. Itu 7 langkah pelayanan ya, jangan lupa itu. Kalian bisa lihat video aku yang cara latihan kasir di restoran, itu seperti itu. Pokoknya kalian akan diajarin tentang tentang kasir seperti apa. Aku peragain ya. Silakan, selamat datang. Dengan Habibah bisa dibantu. Makan di sini mau dibawa pulang atau dibawa pulang? Untuk berapa orang? Kayak gitu. Ini kita ada menunya, Pak. Itu misalnya menu untuk berdua kayak gitu. Jadi kalian tuh harus mampu menawarkan ke customer seperti itu. Ini Pak ada menunya, beli dua gratis. Kan biasanya ada tuh yang paket CD ya, beli 2 gratis 1 CD-nya Pak, kayak gitu. Seperti itu ya guys ya. Kalian tuh harus banget mampu pede gitu. Ya biasa aja, anggap customer itu teman kalian gitu. Kalau misalnya kalian malu gitu, nggak usah malu guys, biasa aja lah. Namanya juga sama-sama manusia kan, dia juga beli di kita, bisa menggaji kita gitu, dan bisa membuat perusahaan kita itu maju gitu guys. Oke, makasih ya yang udah mau like dan subscribe di channel aku. Semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya mau tanya-tanya aja. Oh iya, di sini yang gagal pun akan tetap dapat uang ya. Oke, dapat uang lah gitu, dapat gaji intinya gitu. Dan kalau misalnya kalian benar-benar sudah lolos gitu ya, sudah lolos di tahap training ini, kalian itu langsung tanda tangan kontrak kayak gitu. Dan setelah tanda tangan kontrak, kalian akan langsung juga dapat baju, dapat kerudung, dapat celemet ya, kayak gitu. Pokoknya kalian udah langsung dapat seragam di sana. Oke, terima kasih ya yang udah mau nonton video aku. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau